Inilah saat Fatimah Az-Zahra, istri Uwas, mengajar tahfiz. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna waj'alna jahannama lil kafirin hasira. Ustadz Abdul Somad berkomitmen bersama istrinya Fatimah untuk membangun bersama pesantren tahfiz Quran. Selain jalan dakwah yang sudah dilakukan selama ini, Ustadz Abdul Somad jarang memamerkan kemesraan saat masih menikahi Melia Juniarti. Namun kali ini, Uwas justru tak segan memperlihatkan kebersamaan dengan istri barunya, Ustazah Fatimah. Sosok Ustadz Abdul Somad dikenal sebagai ulama yang religius. Ia lebih mendahulukan dakwah ketimbang kehidupan pribadinya. Bahkan, Uwas juga tak pernah pamer kemesraan saat masih menikahi Melia Juniarti. Namun, di pernikahannya yang baru, Uwas tampak berubah sikap, menikahi gadis berusia 19 tahun bernama Fatimah Az-Zahra. Uwas tampak sumringah dan menebar senyum bahagia. Ia bahkan tak segan berpose di depan kamera sambil merangkul sang istri yang kini memakai cadar. Di dalam foto, Uwas memperlihatkan aura khas pria yang sedang jatuh cinta. Ini membuat para fans ikut bahagia. Masya Allah, sakinah mawadah warohmah, ya dek, dan segera dapat momongan. @Ustadz Abdul Somad Official untuk mengundang fitnah Ain istrinya langsung bercadar. Barakallah, samawa selalu. Di sisi lain, Uwas diketahui langsung memboyong istrinya ke Riau. Ia agaknya membutuhkan bantuan Fatimah untuk mengurus ponpes tahfizul Quran di Riau. Kabarnya, pesantren itu membutuhkan Fatimah untuk mengajar tahfiz. Fatimah nanti akan dibawa Ustadz Abdul Somad ke Riau. Jadi, Fatimah sudah diberikan amanat di sana untuk menjadi pengasuhnya. Pondoknya akan dibuka setelah lebaran ini, kata ibunda Fatimah, Umi Kalsum. Di lain sisi, saat istri Uwas yang baru mengunggah foto kebersamaan, mantan istri Uwas juga unggah foto hingga menuai pujian. Usai pernikahan Ustadz Abdul Somad dengan perempuan berusia 19 tahun pada Rabu 28 April, sosok mantan istrinya, Melia Juniarti, kian menarik perhatian. Belum lama ini, ia kembali mengunggah foto dengan caption bijak. Melalui media sosial, Instagramnya, ia membagikan potret dirinya termasuk bersama sang buah hati. Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah, buka Melia. Dilihat dari akun Instagramnya, @umizianhazik, Sabtu 1 April. Kemudian ia menulis tentang keyakinan pada diri sendiri. Ia mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap orang dengan keistimewaan masing-masing. Sehebat apapun orang lain, yakinlah dirimu jauh lebih hebat, karena setiap hamba yang dicipta adalah istimewa dalam pandangan berbeda, tuturnya. Lebih lanjut, Melia juga berbicara soal syukur. Dengan begitu, maka akan semakin pada Sang Maha Pencipta. Karena tak ada jiwa yang sempurna, perbanyaklah bersyukur dalam hidup. Syukur akan mendekatkanmu pada Robmu. Karena hanya dengan syukur, si buta dapat melihat, si tuli dapat mendengar, dan si bisu dapat berbicara. Sedang yang kufur diciptakan, hampir sempurna, akan menemukan satu titik untuk mencela, tulisnya. Postingan tersebut lantas menuai banyak reaksi. Para netizen tampak meninggalkan banyak pujian padanya. Masya Allah, Tabarakallah, cantiknya Umi. Mau kesusul ya Mi, dengan anak bujang, bunda dan perempuan hebat. Semoga segera mendapat imam yang lebih mudah membawamu ke surga. Amin. Masya Allah, semoga dalam waktu dekat dipertemukan dengan imam yang soleh. Sehat selalu Umi dan keluarga, semangat terus. Selain pujian, ada netizen juga yang sampai menyebut Melia Juniarti mirip dengan Dini Aminarti.
Komentar tersebut pun dibalas oleh netizen lain yang ikut setuju. Umi, foto pertama saya kira Mbak Dini Aminarti. Iya, mirip. Di lain sisi, sikap Ustadz Abdul Somad jadi sorotan. Gus Miftah pidato di gereja, UAS, haram masuk rumah ibadah orang lain. Video cendekiawan Nahdlatul Ulama Miftah Maulana Ibrahim atau Gus Miftah jadi bahan perbincangan. Video itu terlihat dirinya sedang membacakan puisi di Gereja Bethel Indonesia atau GBI. Video itu diunggah oleh Gus Miftah sendiri melalui akun Instagramnya. Dia kemudian dibully dan dianggap telah keluar dari Islam karena bercampur aduk ajaran agama. Dilansir di kanal YouTube Ustadz Lovers, Ustadz Abdul Somad menjelaskan, hukum Islam masuk ke dalam rumah ibadah orang lain atau bahkan sampai ikut melakukan ritual peribadatan meskipun hati menolak. Haram hukumnya. Masuk ke rumah ibadah orang lain haram karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat ibadah jika di dalam itu ada patung berhala, kata Ustadz Abdul Somad. UAS mengatakan, di dalam mazhab Syafi'i, masuk dalam rumah ibadah agama lain yang ada patung berhala, hukumnya haram. Maka dalam Islam, mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah yang di dalamnya ada berhala. UAS bilang, agama Islam telah sempurna, tidak perlu diajarkan bagaimana hubungan interaksi sosial dengan agama lain. UAS menilai, saat ini banyak yang salah memaknai arti toleransi itu sendiri. Tapi, kalau masalah ibadah, ritual, tak ada tawar-menawar. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini sekarang banyak yang kebablasan. Mana toleransi? Mana telur asin? Jangan karena toleransi mengorbankan akidah, papar UAS. Sebelumnya, Gus Miftah mengklarifikasi video tersebut. Dia menjelaskan bahwa video itu bukan dalam rangka ikut ritual peribadatan, tetapi hanya memberikan pidato kebangsaan dalam rangka peresmian Gereja Bethel Indonesia atau GBI. Saat itu, hadir pula Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Sekjen PBNU, Gus Helmi. Gus Miftah mengakui dihujat habis-habisan oleh netizen. Namun demikian, dirinya tidak menanggapi dan tetap bersyukur. Saya dihujat banyak netizen dengan mengatakan Miftah sesat, Miftah kafir, syahadatnya batal, dan lain sebagainya. Apakah Gus Miftah marah? Enggak. Saya bersyukur, alhamdulillah. Saya kemudian berpikir, orang seperti saya yang kebetulan dikasih Allah jadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang untuk bersyahadat untuk jadi mu'alaf. Hanya gara-gara video tersebut, saya dikatakan kafir, bebernya. Luar biasa, itulah dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah zaman dulu, tugasnya mengislamkan orang kafir. Dakwah hari ini, mengkafirkan orang Islam. Bagaimana menurut pendapat Anda?